Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembukaan Alam Gu. 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiao Yan tidak keluar selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh penatua Gusun. Namun, kelompok Xiao Yan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hunya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang dikatakan Hunya, Xiao Yan sadar bahwa orang ini kemungkinan memiliki status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat. Sepertinya Hunya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli dari kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun di dalam aula jiwa. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hunya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Sepertinya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hunya ini adalah salah satunya. Masalah ini terjadi terlalu lama. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Hunya. Sepertinya dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa berikan padanya. Meskipun Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Douzun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suci Gu menjadi luar biasa semarak saat matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki orang supernatural untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari manor, mengikuti arus manusia, dan dengan sigap menuju ke tengah kota. Ada danau yang sangat besar di tengah kota suci Gu. Danau itu sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat tepi lainnya dengan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa takut. Saat ini, sekeliling danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak gambar. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang berani melangkah ke danau. Semuanya, Gu Realm akan segera dibuka. Area di dalam Gu Realm sangat luas. Tersesat tidak dapat dihindari jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos celah spasial, kemungkinan Anda akan mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya berharap semua orang tidak akan sembarangan berkeliaran setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara nyaring dan jelas. Akan ada seseorang yang akan menerima Anda setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu, pegunungan suci Gu, ada juga warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Saya berharap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semuanya aman? Beberapa balasan sopan dipancarkan dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klan Gu? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tapi itu juga level yang paling penting. Setelah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Semuanya memiliki garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat.
Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melonjak saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huo Zunze tersenyum saat menjelaskan. Jumlah darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun seiring waktu. Xiaoyan menggenggak. Dengan jumlah penduduk keturunan yang begitu besar, tidak heran klan Gu memiliki jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius tertinggi yang dipilih dari ratusan ribu atau bahkan 1 juta orang. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Ki. Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh. Suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak saat keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke Gu Realm telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Gu Sun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas. Kata-kata Gu Sun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitar muncul. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika menyangkut klan Gu dan tidak khawatir klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan pada skala besar, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak menimbulkan riak sedikit pun. Ayo kita bergerak. Xiao Yan tersenyum saat melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin dengan berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para pejuang Black Submerged Army. Xiao Yan melihat Ling Quan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu, di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Sepertinya dia masih memulihkan diri. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik penatua Gu Sun, yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara tidak sengaja memblokir jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara pelan dikeluarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan yang ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Menjereng. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas hingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari Black Submerged Army ini tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiaoyan kaku. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tapi tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak sombong. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan dengan Anda di dalam alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati.
Tindakan Xiao Yan yang mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu membengkak. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan menyeramkan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir, Komandan kedua, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh tak acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang itu beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Menjereng. Lin Xiu sekali lagi mengerang saat Xiao Yan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata tertegun beberapa orang dari Black Submerged Army. Pejingen. Ekspresi Lin Xiu suram. Dou si melonyak keskivi ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Itu ditembak ke dalam danau, yang mengeluarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Api ini secara alami adalah sesuatu yang telah dimasukkan Xiao Yan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menahannya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa akan menyebabkan kerusakan dalam tubuhnya. Xiao Yan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak sombong di alam Gu saya. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang orang serendah yang kau inginkan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.